Badriah. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Teman-teman para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang luar biasa ini kita kembali bertemu. Kali ini kita akan membahas mengenai perjanjian penanggungan atau bortoh sebagai perjanjian asisur. Jadi sifat bortoh itu adalah sebagai perjanjian tambahan dari perjanjian pokok. Kalau kita lihat penanggungan, pada saat kita membahas mengenai penanggungan adalah perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur manakala debitur itu wan prestasi atau tidak memenuhi kewajibannya. Kalau kita lihat dari pengertian di dalam pasal 18-20 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, maka ada beberapa unsur di dalam penanggungan. Unsur-unsur tersebut adalah yang pertama bahwa penanggungan merupakan sesuatu perjanjian. Jadi penanggungan itu adalah suatu perjanjian. Perjanjian itu apa? Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Nah, bortoh atau penanggungan juga termasuk sebagai salah satu perjanjian. Kemudian yang kedua, bor atau penanggung adalah seorang pihak ketiga. Jadi ini seorang pihak ketiga, dia berjanji untuk melaksanakan kewajiban debitur jika debitur wan prestasi. Kemudian yang ketiga, penanggungan itu diberikan untuk kepentingan kreditur. Jadi prinsipnya bahwa dalam perjanjian penanggungan itu penanggung berjanji untuk melaksanakan kewajiban debitur jika debitur wan prestasi itu adalah untuk kepentingan kreditur. Jadi jaminan yang berupa jaminan perorangan yaitu penanggungan ini adalah untuk kepentingan kreditur, yaitu untuk menimbulkan keyakinan pada kreditur bahwa debitur akan melaksanakan kewajibannya. Kemudian selanjutnya bor atau penanggung mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban debitur. Artinya di sini penanggung akan melaksanakan kewajiban debitur jika debitur tidak memenuhi kewajibannya. Jadi kalau debitur wan prestasi, maka di sini penanggung memenuhi kewajiban debitur tersebut kepada kreditur. Kemudian selanjutnya ada perjanjian bersyarat di sini. Jadi di sini ada perjanjian bersyarat karena di sini penanggung akan melaksanakan kewajiban debitur jika debitur wan prestasi. Selanjutnya, kalau kita lihat dari sifat-sifat penanggungan pada saat awal kita membicarakan mengenai pengertian penanggungan, salah satu sifat dari perjanjian penanggungan bahwa penanggungan atau bortoh ini sifatnya adalah asisur. Artinya penanggungan atau bortoh di sini adalah sebagai perjanjian tambahan dari perjanjian pokok. Nah, ini bisa kita lihat di dalam pasal 1821 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tepatnya pasal 1821 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di situ dikatakan bahwa tiada jaminan pribadi jika tidak ada perikatan pokok yang sah. Artinya bahwa tidak ada penanggungan, tidak ada bortoh jika tidak ada perjanjian pokok yang sah. Nah, di sini menunjukkan bahwa perjanjian penanggungan ini hanya ada ketika ada perjanjian pokok. Dalam ketentuan tersebut terkandung asas hukum bahwa tanpa adanya perjanjian pokok yang sah, maka tidak akan terjadi penanggungan. Tidak akan ada penanggungan atau bortoh. Nah, hal ini juga diperkuat di dalam pasal 1822 dan pasal 1847 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di sini dikatakan bahwa bor atau penanggung tidak dapat bertanggung jawab untuk jumlah yang lebih banyak atau dengan syarat-syarat yang lebih berat dibandingkan dengan perjanjian pokoknya atau perjanjian utama. Jadi di sini seorang penanggung tidak bisa bertanggung jawab untuk sesuatu yang lebih besar atau dengan syarat yang lebih berat dibandingkan dengan debiturnya. Jadi harus lebih kecil atau dengan syarat-syarat yang lebih ringan daripada kewajiban debitur itu sendiri. Nah, penanggungan ini bolehkah diadakan untuk sesuatu yang lebih kecil, lebih ringan daripada perjanjian pokoknya? Nah, ini boleh. Yang tidak boleh adalah lebih besar daripada perjanjian pokoknya. Contohnya, kalau misalnya perjanjian pokok berupa perjanjian utang piutang sebesar 100 juta, kemudian penanggung
menanggung untuk jumlah yang lebih besar, misalnya 200 juta. Nah, ini tidak boleh. Jadi tidak boleh ada perjanjian penanggungan yang melebihi perjanjian pokoknya. Namun bisa dibuat perjanjian penanggungan itu lebih kecil daripada perjanjian pokoknya. Misalnya seperti tadi, perjanjian pokoknya adalah 100 juta. Maka bisa penanggung itu hanya bertanggung jawab untuk 50 juta atau menanggung sebesar utang debitur yang 50 juta. Itu boleh. Bagaimana kalau seandainya perjanjian penanggungan dibuat lebih dari perjanjian pokoknya? Misalnya tadi, perjanjian pokok 100 juta, kemudian ada perjanjian penanggungan lebih dari itu, yaitu 200 juta. Nah, dalam hal ini, tidak keseluruhan dari perjanjian penanggungan tadi batal, tetapi hanya untuk syarat yang lebih berat. Jadi di sini hanya sebatas pada sama dengan perjanjian pokok. Jadi tetap sah pada sama dengan perjanjian pokok, sisanya batal. Jadi tidak ada perjanjian penanggungan yang melebihi perjanjian pokok di sini. Hal ini merupakan konsekuensi dari sifat asesor dari perjanjian penanggungan. Nah, sebagai akibat dari sifat asesor dari perjanjian penanggungan, maka di sini antara lain adalah adanya perjanjian penanggungan itu tergantung dari adanya perjanjian pokok yang sah. Jadi tidak akan ada perjanjian penanggungan kalau tidak ada perjanjian pokoknya. Kemudian yang kedua, perjanjian penanggungan ikut batal jika perjanjian pokoknya itu batal. Kemudian yang ketiga, perjanjian penanggungan akan menjadi hapus jika perjanjian pokok hapus. Kemudian semua perjanjian yang bersifat asesor, termasuk perjanjian penanggungan, itu melekat pada perjanjian piutang pokok. Jadi kalau seandainya perjanjian pokok beralih, misalnya piutang beralih kepada kreditur baru, maka secara otomatis atau demi hukum perjanjian penanggungan atau bortoh ikut beralih kepada pihak lain. Jadi di sini ada beberapa hal sebagai konsekuensi yuridis, sebagai akibat hukum adanya perjanjian penanggungan atau bortoh yang bersifat asesor tadi. Demikian apa yang bisa saya sampaikan mengenai sifat asesor dari perjanjian penanggungan dalam kesempatan yang sangat luar biasa kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman para pemirsa semuanya. Sampai bertemu kembali pada kesempatan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.